Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan, sehingga kita kembali dipertemukan dengan bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Ramadan itu bukan cuma soal nahan lapar dan haus. Kalau cuma nahan lapar dan haus, dari dulu juga sudah bisa. Apalagi anak kos di akhir bulan, jago malah. Tapi Ramadan adalah momen upgrade diri, terutama dalam hal manajemen waktu. Coba deh kita pikir, di bulan Ramadan Allah sudah setting jadwal kita dengan sangat rapi. Ada sahur, ada imsak, ada buka, ada tarawih. Semua serba terstruktur, kayak kita lagi ikut bootcamp spiritual versi lainnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Artinya apa? Waktu itu mahal banget. Bahkan Allah sampai bersumpah atas nama waktu. Kalau kita masih sering bilang, nanti aja deh, scroll dulu 5 menit, tapi tahu-taunya 2 jam. Fix, kita lagi kalah sama algoritma, bukan lagi menang lawan hawa nafsu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ngajarin kita 3 hal tentang waktu. Apa aja sih? Yang pertama yaitu, waktu itu amanah, bukan cuma angka yang ada di jam. Setiap detik di Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Satu kebaikan yang kita lakukan bisa jadi berkali-kali lipat. Ibaratnya tuh kayak lagi ada flash sale pahala. Masa iya kita malah sibuk rebahan sambil overthinking gak jelas? Daripada waktu kita habis buat stalking mantan, mending buat tilawah. Daripada FYP terus, mending nambah zikir. Simple switch, tapi impactnya tuh akhirat banget. Kemudian yang kedua, yaitu disiplin itu kunci level up. Bangun sahur itu latihan disiplin. Tarawih itu latihan konsisten. Puasa latihan kita untuk mengontrol diri. Kalau di luar Ramadan kita susah banget bangun tahajud, tapi pas Ramadan bisa bangun sahur tiap hari. Logikanya berarti sebenarnya kita itu mampu, tinggal niatnya yang sering lockout. Ramadan itu bukti kalau kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Asalkan apa? Asalkan tidak malas. Kemudian yang ketiga yaitu bikin prioritas. Jangan semua diambil. Terkadang kita itu semua mau diikutin, semua mau dicoba, semua mau viral. Padahal waktu yang kita miliki 24 jam, bukan 48. Ramadan ngajarin kita untuk fokus. Kurangi yang gak penting, maksimalkan yang bernilai ibadah.
Karena tujuan akhirnya bukan cuma Ramadan vibes, tapi jadi pribadi yang bertakwa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut menegaskan kewajiban puasa Ramadan bagi orang yang beriman untuk mencapai derajat takwa, sebagaimana dia wajibkan atas umat yang terdahulu. Takwa itu artinya sadar waktu yang kita miliki itu dilihat sama Allah. Jadi nggak asal-asalan buang waktu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Ramadan itu cuma 30 hari. That's simple, 30 hari. Tapi efeknya bisa setahun penuh kalau kita serius belajar ngatur waktu. Jangan sampai Ramadan berlalu tapi kita nggak berubah apa-apa. Jangan sampai yang pergi cuma tanggalnya, bukan kebiasaan buruk yang kita miliki. Yuk mulai dari hal-hal yang kecil, seperti atur jadwal harian, target tilawah realistis, kurangi screen time, perbanyak quality time sama Allah. Karena apa? Karena pada akhirnya yang bikin kita sukses bukan cuma seberapa sibuk kita, seberapa banyak waktu kita untuk tidak tidur, tapi seberapa berkah waktu yang kita miliki. Semoga Ramadan kali ini bikin kita bukan cuma kuat menahan lapar, tapi juga jago ngatur waktu dan jadi pribadi yang lebih mindful. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.